Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni wasilan min ahlika wa nazzilna al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lima fis sudur walhamdulillahi rabbil alamin. Batul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para dewan guru, para tokoh terkemuka, orang tua yang sama-sama kita muliakan, guru kita, guru saya pribadi Kakanda Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA, guru kita semua, guru saya pribadi Kiai Sayyidi Abdullah SAG, Ustadz Aceh sebagai pembawa acara, Ustadz Imam Koordinator PM3P, Ustadz Narya pengurus Masjid Nurul Falah, juga Ustadz Saifur Rahman alhamdulillah hadir, dan para asatidz yang lainnya yang hadir di pagi hari ini. Tak lupa pada Ketua DKM Masjid Nurul Falah, Ketua DKM-nya kembaran saya, Suherman, cuman saya ada ujangnya. Pasti orang Sunda ya? Ya nggak mungkin nama ujang dari Belanda. Mudah-mudahan walaupun namanya sama, hobinya beda. Mudah-mudahan semua yang hadir, para santri, baik dari Pesantren Fatimiyah ataupun dari Ziyatul Abrar, pimpinan Kakanda Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA, dan juga pimpinan Kiai Haji Abdullah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah wa alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, pekan ketiga, betul ya, kalau tidak salah tanggal 18. Berarti tidak lama lagi, sekitar 2 minggu lagi kita sudah masuk bulan yang kita nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. 2 pekan lagi, 2 minggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Berarti Lebaran sebulan setengah lagi. Dan ini sebentar. Apa yang kita sudah persiapkan? Kira-kira ketika kita menyambut Ramadan, hati kita senang atau tidak? Gembira atau tidak? Senang ya? Betul? Gembira ya? Tapi ada juga yang gak senang. Udah puas lagi aja. Tapi insya Allah bagi kita sebagai orang yang beriman, umat dari Nabi Muhammad SAW, ketika akan datangnya bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan, pasti dalam diri kita akan terbesit kegembiraan yang luar biasa. Kenapa? Inilah waktunya yang kita nantikan agar kita bisa beribadah maksimal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan itu Allah bonuskan banyak sekali pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan doa kita semuanya, kita senantiasa bisa masuk bulan Ramadan dan bisa meraih keberkahan dan kemuliaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para guru dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bulan Syaban pun ternyata tidak kalah pentingnya. Bulan Syaban merupakan bulan mulia pula. Kenapa? Karena begitu banyaknya hal-hal yang terjadi di dalamnya. Bulan Syaban seringkali dilupakan oleh manusia karena bulan ini diapit oleh dua bulan mulia, bulan Rajab yang termasuk Arba'atul Hurum dan juga bulan suci Ramadan. Jaka syahrun takfurun nas fihi adlu. Seringkali bulan Syaban ini dilupakan oleh manusia. Padahal di bulan ini ternyata begitu banyak keistimewaan, banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di dalamnya. Di antaranya di bulan Syaban ini ternyata pernah terjadi peralihan kiblat kita. Kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina berubah pindah ke Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memandang, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ketika sholat melihatnya ke atas ke langit. Nah ini Allah sudah paham, Allah sudah tahu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika setiap sholat menghadap Baitul Maqdis Rasulullah sering menghadap ke atas? Kemudian fawwalin maka kiblatan tardaha fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memahami Rasulullah ingin kiblatnya itu pindah ke mana? Ke Ka'bah Masjidil Haram. Karena di sana ada tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin rindu Rasulullah untuk menghadap ke sana. Akhirnya Allah mengetahui keinginan Rasulullah. Kemudian Allah perintahkan Rasulullah dengan para sahabat saat itu ketika sholat untuk pindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Masjidil Haram. Saat itu sedang sholat zuhur. Jadi sholat zuhur saat itu 2 rakaatnya menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaatnya pindah langsung ke Baitullah. Ini terjadi di bulan Syaban. Yang kedua, peristiwa yang terjadi adalah ayat sholawat ternyata turun di bulan Syaban. Ayat ini sudah masyhur, sering kita dengar, apalagi orang-orang yang sering membaca sholawat, munsyid. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Ayat sholawat ini pertama kali turun itu di bulan Syaban. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi di bulan Syaban, pertama kalinya penetapan perintah puasa Ramadan ternyata di bulan Syaban, itu di hari Senin tanggal 10 Syakban. Ini di tahun kedua Hijriah. Allah memerintahkan pada Rasulullah SAW untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata penetapannya, perintahnya turun di bulan Syaban, itu dari Senin tanggal 10. Hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Syaban pun ternyata merupakan bulan diangkatnya amal perbuatan manusia, catatannya oleh malaikat itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya tutup buku. Perusahaan biasanya kalau tutup buku itu tiap tahun itu dilaporkan ke bosnya. Sekretaris itu mencatat setahun penuh untuk dilaporkan pada pimpinannya. Kalau kita mau tutup buku, biasanya lembaran-lembaran kita itu, lembaran buku-buku kita ketika ditutup dilaporkan ke pimpinan, pasti yang ada di catatan itu yang baik-baik, betul. Yang tidak mungkin dicatat. Begitu dengan kita, ketika catatan amal perbuatan kita akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, maka usahakanlah lembaran-lembaran akhir kita, maka kita isi dengan hal-hal kebaikan. Rasulullah mencontohkan di dalam bulan Syaban
ketika catatan amal perbuatannya akan dilaporkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sering melakukan puasa banyak sekali di bulan Sya'ban. Uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka, aku senang ketika amalku diangkat, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berpuasa. Allah contohkan, Rasulullah contohkan di bulan Sya'ban itu dengan berpuasa. Bahkan riwayat dari istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban itu banyak. Bahkan mengatakan sebulan penuh daripada bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban, fa innahu yasumu Sya'ban kullah. Rawahul Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW ternyata disaksikan oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha tidaklah berpuasa di bulan Sya'ban itu penuh. Rasulullah ternyata ingin ketika amal perbuatannya diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sedang berpuasa. Nah, kita pun seperti itu. Seharusnya kita perbanyak di bulan Sya'ban ini dengan berpuasa kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berpuasa dari pertama, dari tanggal 1 sampai hari ini ada berpuasa. Alhamdulillah. Atau kalau kita tidak kuat berpuasa, orang yang tidak sanggup berpuasa bisa dengan melakukan yang lain, bisa dengan sholat, bisa dengan baca sholawat, baca Al-Quran, bersedekah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ketika amal perbuatan kita dikabulkan oleh Allah, diakhiri dengan kebaikan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Kemudian buku catatan amal yang baru akan diberikan oleh Allah kepada malaikat untuk mencatat amal perbuatan kita untuk tahun ke depan. 1 tahun ke depan diawali pula dengan kebaikan. Insya Allah akhir kebaikan, awal kebaikan, insya Allah selamanya bisa penuh dengan kebaikan. Para guru dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci itu Ramadan. Walaupun kita tidak pernah tahu dan tidak pernah pasti umur kita bisa sampai atau tidak bulan suci Ramadan. Makanya ulama mengajarkan dalam doa-doanya itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk bisa masuk kepada bulan suci Ramadan. Kita tidak pernah tahu, mungkin tahun-tahun kemarin di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ada saudara kita, teman ngopi kita masih ada di samping kita, tapi hari ini banyak yang sudah tiada. Mungkin ada yang merasakan seperti ini. Kita alhamdulillah masih berikan umur panjang, sehat badan, dan mudah-mudahan kita pun bisa masuk pada bulan suci Ramadan. Karena itu persiapkanlah diri kita, mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, dan sebelum kita melakukan ibadah di bulan suci itu, persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar ibadah kita di bulan suci Ramadan bisa kita lakukan dengan maksimal dan bisa kita meraih keberkahan dan kemuliaannya. Di antaranya apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, niat dalam diri kita, niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Apapun yang terjadi di bulan suci Ramadan, kita niat beribadah kepada Allah, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah menjalani ibadah kepada Allah, yaitu dengan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, persiapkan diri kita dengan bertaubat kepada Allah sebelum masuk pada bulan suci Ramadan. Sucikan diri kita, sucikan hati kita, maka ketika kita sudah suci zahir dan batin, insya Allah ketika melakukan ibadah Ramadan akan terasa mudah dan enteng. Yang punya sangkut paut antara anak dengan orang tuanya, jangan sampai lewat masuk Ramadan kita belum minta maaf pada orang tua,
bersyukur yang masih ada orang tuanya, ayah ibunya masih ada, datangi kalau masih hidup, minta maaf sambil bawa tentengan, sembako, buah-buahan, sama amplop juga. Bersyukur tuh orang tua yang banyak anaknya 10 datang semua bawa tentengan. Seneng gak orang tua? Bawa duit lagi, ngasih juta-juta, jadi 10 juta ya. Jangan datang ke orang tua bawa buah sekilo, kami itu minjem duit sejuta. Dan tekor orang tua itu ya. Ada nggak jawab itu? Akal-akalan gitu kan. Orang tua dikasih dulu samsu 2 bungkus, jeruk sekilo. Pulangnya ngomong, apa? Ngomong sudah duit lah. Biasa akal-akalan. Tapi orang tua mengasih aja itu. Tidak pernah marah gitu. Kalau ada pasti dikasih. Minta maaf. Karena takutnya ketika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, puasa ataupun yang lainnya, kalau kita belum minta maaf, masih ada dosa pada orang tua, maka tidak akan pernah terima ibadah kita. Bulan Ramadan naudzubillah min dzalik. Sucikan hati ya, bersihkan hati kita. Karena kalau kata orang Betawi mah, niat ke pasar beli kentang. Nah ini pantun nih, kada cakep kan? Niat ke pasar beli kentang, nyampe ke pasar belinya peci. Udah Ramadan sebentar lagi datang. Mari sama-sama kita siapkan diri dengan suci. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan diri kita, sehingga insya Allah ketika sudah suci diri kita dan batin, menjalani puasa daripada lain bulan Ramadan bisa dengan mudah, dan kita bisa meraih kemuliaan dan keberkahannya. Dua lagi, yaitu persiapan ilmu. Alhamdulillah ilmu kita sudah banyak dapatkan. 11 bulan kita ikuti taklim kepada guru-guru kita. Makanya ada tawakupan di mana-mana, pengajian, taklim dan sebagainya. Bukan berarti berhenti belajar, berhenti taklim. Ada yang mengatakan, tanya pada saya, Ustaz kok bulan Ramadan penuh keberkahan, pahalanya berlipat, nah ini kok diberhentiin? Ya bukan begitu. Maksud inilah waktunya untuk pengamalan. 11 bulan kita belajar, 11 bulan kita cari ilmunya untuk beribadah di Ramadan, maka ini waktunya untuk mengamalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan ilmunya. Mudah-mudahan tadi kita siapkan diri kita, bertobat kepada Allah, kemudian niat ikhlas, dan ilmunya sudah cukup. Yang terakhir, persiapan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, fisik kita. Jangan sampai ketika masuk bulan Ramadan baru beberapa hari sudah payah. Fisik dijaga. Kalau bisa dilatih dulu seperti Rasulullah, berpuasa dulu di bulan Sya'bannya. Ini sebagai latihan, pemanasan. Ketika orang akan berolahraga, main bola ataupun yang lainnya, kalau tidak diawali dengan pemanasan, payah. Dijoprak baru juga 5 menit. Ada buat lari nggak bisa buat tendang, ada buat tendang nggak bisa lari, karena tidak ada pemanasan. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ketika kita latih bulan Syaban, berpuasa tadi, insya Allah ketika masuk ada perintah puasa, kita sudah terbiasa. Mudah-mudahan dengan persiapan diri kita tadi, insya Allah kita bisa menjalani puasa dan ibadah lainnya dengan maksimal. Insya Allah Allah akan berikan pahala kepada kita dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya walaupun sedikit. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dan kekurangannya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita